Rusdiana Rahimahullah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan teori perjanjian masyarakat dan teori kekuatan. Yang pertama yaitu teori perjanjian masyarakat oleh 3 tokoh, yaitu Thomas Hobbes, kemudian John Locke, dan J.J. Rousseau. Kemudian yang pertama yaitu teori perjanjian menurut Thomas Hobbes. Thomas Hobbes mengatakan bahwasanya perjanjian masyarakat adalah perjanjian secara langsung. Artinya orang-orang yang menyelenggarakan perjanjian itu langsung menyerahkan haknya atau kemerdekaannya kepada raja. Raja berada di luar perjanjian. Maka dengan demikian raja tidak terikat oleh perjanjian dan mempunyai kekuasaan yang absolut. Penyerahan hak-hak asasi individu masyarakat kepada kolektivitas melalui factum uniones, kemudian kolektivitas ini menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja dalam factum subjectionis tanpa syarat. Hanya ada satu perjanjian masyarakat, yaitu factum subjectionis. Kemudian yang kedua menurut John Locke. Menurut John Locke, perjanjian masyarakat bersifat bertingkat. Perjanjian masyarakat menurut John Locke ini terjadi 2 kali, yaitu yang pertama factum unionis, artinya individu-individu mengadakan perjanjian masyarakat membentuk masyarakat negara atau politik. Kemudian factum subjectionis, yaitu masyarakat tidak sepenuhnya menyerahkan hak alamiahnya kepada penguasa atau raja. Yang dimaksud hak alamiah itu adalah hak-hak asasi yang tidak dapat dilepaskan walaupun oleh individu itu sendiri. Kekuasaan negara secara hakiki terbatas dan tidak mutlak. Kemudian yang ketiga yaitu Jean-Jacques Rousseau. Menurut J.J. Rousseau, hanya terjadi satu perjanjian masyarakat, yaitu factum subjectionis. Pemerintah tidak mempunyai dasar kontraktual, hanya organisasi politiklah, maksudnya negara, yang dibentuk dengan kontrak. Pemerintah sebagai pemimpin organisasi itu, maksudnya negara, dibentuk dan ditentukan oleh rakyat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah tersebut merupakan wakil dari rakyat. Rakyat berwenang penuh untuk menentukan dirinya sendiri. Tidak ada pihak manapun yang mempunyai wewenang terhadap rakyat. Selanjutnya yaitu perbedaan kontrak sosial dari ketiga tokoh tersebut. Yang pertama itu Thomas Hobbes, menurutnya perjanjian itu hanya terjadi 1 kali, yaitu individu menyerahkan hak-haknya kepada kolektivitas. Kemudian kolektivitas menyerahkan kepada raja. Raja berada di luar perjanjian. Kemudian kalau menurut John Locke terjadi 2 kali perjanjian, yaitu factum unionis dan factum subjectionis. Pertama, individu membentuk sebuah masyarakat, maksudnya unionis, lalu menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah, maksudnya subjectionis. Kemudian kalau menurut J.J. Rousseau hanya mengenal factum unionis, tidak mengenal factum subjectionis, karena kedaulatan dipegang oleh rakyat. Individu menyatu dalam kehendak umum, yaitu volonté generale, tanpa menyerahkan kedaulatan kepada penguasa manapun. Kemudian lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori kekuatan. Tokoh yang pertama yaitu F. Oppenheimer. Menurut beliau, negara itu adalah merupakan suatu alat dari golongan yang kuat untuk melaksanakan suatu tertib. Jadi golongan kuat ini digunakan untuk melaksanakan suatu tertib masyarakat yang oleh golongan yang kuat tadi dilaksanakan kepada golongan yang lemah, dengan maksud untuk menyusun dan membela kekuasaan dari golongan yang kuat tadi terhadap golongan orang-orang baik dari yang dalam maupun luar, terutama dalam sistem ekonomi. Selanjutnya yang kedua yaitu Karl Marx. Negara menurut Karl Marx adalah merupakan penjelasan daripada pertentangan kekuatan ekonomi. Negara digunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindak golongan-golongan yang ekonominya rendah atau lemah,
Yang dimaksud orang-orang yang kuat adalah mereka yang memiliki alat produksi. Marx juga mengatakan negara akan lenyap dengan sendirinya kalau di dalam masyarakat itu sudah tidak ada lagi perbedaan kelas dan pertentangan ekonomi. Yang ketiga yaitu Harold Zelaski. Dia berpendapat bahwa negara itu adalah merupakan suatu alat pelaksana atau doang organisasi untuk melaksanakan dan melangsungkan suatu jenis sistem produksi yang stabil, dan pelaksana pada sistem ini semata-mata akan menguntungkan golongan yang kuat yang berkuasa. Yang artinya jika negara dikuasai oleh penguasa dari aliran kapitalisme, maka organisasi negara itu akan dipergunakan penguasa untuk melangsungkan sistem ekonomi kapitalisme. Sedangkan kalau penguasa itu dari aliran sosialisme, maka organisasi negara itu akan dipergunakan oleh penguasa tersebut untuk melangsungkan sistem produksi menurut ajaran sosialisme. Selanjutnya yang keempat yaitu Leon Duguid. Menurut pendapatnya, yang benar dan kebenaran itu bersifat mutlak adalah bahwa les plus fort, orang-orang yang paling kuat, memaksakan kemauannya kepada orang-orang lain yang dianggapnya lemah. Orang-orang yang kuat itu dapat mendapatkan kekuasaannya dan memerintah disebabkan beberapa faktor. Faktor itu tidak lain yaitu mereka yang memiliki keunggulan dalam lapangan, baik psikis, ekonomi, kecerdasan, keagamaan, dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lahirnya patriarki dan matriarki. Lahirnya patriarki dan matriarki ini yang sudah dijelaskan oleh 4 tokoh di atas, yaitu yang pertama oleh F. Oppenheimer. Negara dan kekuasaan berasal dari kelompok yang paling kuat dalam masyarakat. Patriarki ataupun matriarki muncul tergantung siapa yang memegang kendali, apakah laki-laki patriarki atau perempuan matriarki. Sistem ini berlandaskan kekuatan sosial dan ekonomi. Yang kedua yaitu Karl Marx. Patriarki lahir sebagai akibat dominasi ekonomi oleh laki-laki yang menguasai alat produksi dan kepemilikan. Sebelumnya masyarakat cenderung matriarki, tapi berubah menjadi patriarki seiring munculnya kepemilikan pribadi dan pertentangan kelas ekonomi. Yang ketiga yaitu menurut Harold Zelaski. Kekuasaan dan garis keturunan berkembang sebagai alat kelompok dominan untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Patriarki maupun matriarki tergantung pada siapa yang menjadi penguasa dalam tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian Leon Duguid, kelompok yang paling kuat dari segi fisik, ekonomi, atau kecerdasan memaksakan kehendak terhadap yang lemah. Patriarki atau matriarki muncul sesuai dengan kelompok mana yang lebih dominan dan memiliki keunggulan dalam masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya, patriarki atau matriarki terbentuk dari struktur kekuasaan kelompok kuat dalam masyarakat. Patriarki lebih banyak ditemukan karena laki-laki biasanya menguasai sumber daya dan kekuasaan ekonomi. Matriarki muncul ketika perempuan yang memegang kontrol sosial atau ekonomi. Tidak ada yang lebih unggul secara mutlak. Semuanya tergantung siapa yang kuat dan berkuasa dalam masyarakat tersebut. Demikianlah presentasi dari saya yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.